Tek. Siap, siap. Moderator bilang Bu Siva, Pak Taufik jadi Kok saya? moderator. Nggak ada Karena saya. ini Itu makalah itu berikut. mandat PJ. Iya, Siap, siap, makalah siap. berikutnya kan beliau kan. Oh beliau. Oh ya 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 Iya. benar-benar. Oke Ya Pak oke. Taufik. Oke. Siap, Pak. Siap. Kita Nah, mulai. sip. Kita mulai Pak. Kita mulai. Ya, beritanya begini Bapak Ibu. Pak Dokter, orang tua beliau kurang sehat. Nah, kita doakan semoga diberikan kesehatan kan. Amin. Hmm. Amin. Dan Pak Prof tentu sedang di jalan beliau sekarang tuh dari kampus tadi kan. Mm-mm. Jadi untuk menghemat Ya, waktu kita angsur-angsur saja. Pak kira-kira Pak Topik cocok. siap. Ya, aku lah mulai waktu 7 menit. Sudah sampailah. Hmm. Ah tuh Jamal udah masuk. Nah, Oh ya, lanjut lanjut Pak Topik moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ja'ala nasirin wa fa'amana min alamai rasyidin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allazi la nabiyya ba'da ma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Pak Prof dan Pak Doktor. Sama-sama kita banggakan teman-teman semuanya yang seperjuangan. Baiklah, untuk mengawali eh, kuliah kita menjelang siang ini, kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Eh, Bismillahirrahmanirrahim. untuk penampilan makalah hari ini, eh, yaitunya tentang materi kita pengumpulan data dan instrumen penelitian ya oleh Bapak Alimun Fajri bersama eh, Kekasih Hati ya Bu Nur Yes, Hidayah. betul. Ya. Sah. Kepada eh, beliau berdua kita persilakan. Baik Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mari, mari kita buka pembicaraan kita dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya izinkan kami memaparkan tugas makalah yang diamanahkan kepada kami, yang mana judul dari makalah kami adalah tentang metode pengumpulan data dan instrumen penelitian sebagaimana yang ada di layar Bapak Ibu semua. Ada nampak? Ada Dah, Pak. jelas. Baik, latar belakang dari permasalahan ini. Dalam kegiatan penelitian, data merupakan elemen pokok yang berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ilmiah. Tanpa data yang valid dan reliable, penelitian tidak dapat memberikan hasil yang akurat dan bermakna. Instrumen penelitian sebagai alat pengumpul data juga memiliki posisi strategis karena membutuhkan kualitas dan akurasi data yang dikumpulkan. Instrumen yang baik harus memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi agar data yang dihasilkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pengumpulan data dan instrumen penelitian menjadi dua aspek krusial yang menentukan kualitas hasil penelitian ilmiah. Lanjut, rumusan masalah. Yang menjadi pokok pembahasan penulisan dalam makalah ini, yang pertama, apa yang dimaksud dengan pengumpulan data dan instrumen penelitian? Kedua, bagaimana metode pengumpulan data dalam penelitian pendidikan agama Islam? Tiga, apa saja jenis karakteristik instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian PAI? Empat, bagaimana penyusunan dan pengujian instrumen penelitian yang baik dan benar? Kelima,
bagaimana hubungan antara validitas dan reliabilitas instrumen dengan kualitas data penelitian. Itu rumusan masalah kita. Kita masuk ke pengertian pengumpulan data. Secara etimologi, data berasal dari bahasa Latin datum, yang berarti sesuatu yang diberikan. Dalam konteks penelitian, data diartikan sebagai sekumpulan fakta, angka, atau informasi yang menggambarkan suatu fenomena yang sedang diteliti. Menurut Aripunto, pengumpulan data adalah suatu proses pencarian dan pengumpulan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan menurut Creswell, pengumpulan data merupakan tahap penting dalam proses penelitian yang menghubungkan antara rancangan penelitian dengan hasil analisis data. Jadi, pengumpulan data adalah proses sistematis untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan guna menjawab rumusan masalah penelitian. Itu pengertian dari pengumpulan data. Lanjut, tujuan pengumpulan data. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk memperoleh gambaran objektif tentang fenomena yang diteliti. Dalam konteks pendidikan Islam, hal ini berarti memahami realitas pembelajaran, perilaku religius peserta didik, serta efektivitas metode pengajaran agama Islam. Untuk selanjutnya, slide akan dibacakan oleh Ayang Bebek saya. Pada dia dipersilakan. Baiklah, untuk selanjutnya mengenai prinsip pengumpulan data. Adapun prinsip pengumpulan data yang pertama objektivitas, yaitu data dikumpulkan tanpa bias peneliti. Yang kedua validitas. Data harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya. Adapun prinsip yang ketiga reliabilitas. Hasil pengumpulan data harus konsisten jika dilakukan ulang. Yang keempat, etika penelitian, menjaga kerahasiaan, menghormati responden, dan tidak memanipulasi data. Jenis-jenis data dalam penelitian. Satu, ada data kualitatif, yaitu data yang bersifat deskriptif seperti sikap, nilai, dan motivasi religius siswa. Dua, data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka seperti nilai ujian pendidikan agama atau hasil angket yang diolah secara statistik. Keduanya dapat saling melengkapi, terutama dalam penelitian mixed mitos yang memadukan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui observasi, wawancara, atau kuesioner. 2, ada data sekunder, adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dari dokumen, arsip, laporan kegiatan, dan literatur terkait penelitian. Metode pengumpulan data yang ketiga yaitu triangulasi, adalah teknik menggabungkan beberapa metode pengumpulan data untuk memperoleh hasil yang lebih valid. Pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian yaitu alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Dengan kata lain, instrumen sebagai alat bantu bagi peneliti untuk memperoleh data sesuai tujuan penelitian. Adapun jenis-jenis instrumen, yang pertama tes.
yaitu untuk mengukur kemampuan kognitif atau afektif. Yang kedua, jenis instrumen ada angket, yaitu untuk mengukur sikap dan persepsi. Yang ketiga, pedoman wawancara untuk menggali informasi kualitatif. Adapun jenis-jenis instrumen yang keempat yaitu lembar observasi untuk menilai perilaku atau aktivitas. Validitas dan reliabilitas instrumen. Validitas menunjukkan sejauh mana instrumen dapat mengukur apa yang seharusnya diukur. Sedangkan reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil pengukuran. Validitas dapat diuji melalui validitas isi, validitas konstruk, dan validitas kriteria. Sementara reliabilitas diuji dengan metode tes retest atau konbak alpha. Langkah-langkah penyusunan instrumen. 1. Menentukan variabel dan indikator. Yang kedua, menyusun butir pertanyaan sesuai indikator. Adapun langkah ketiga, yaitu melakukan uji coba instrumen. Yang keempat, melakukan analisis validitas dan reliabilitas. Yang kelima, menyempurnakan instrumen berdasarkan hasil uji coba. Implementasi dalam penelitian PAI. 1. Menerapkan pada penelitian pembelajaran hadis. Dalam penelitian pembelajaran hadis, pengumpulan data dapat dilakukan melalui observasi, proses belajar wawancara guru, serta analisis dokumen RPP. Instrumen yang digunakan biasanya lembar observasi dan yang kedua, penerapan pada penelitian akidah akhlak. Pada penelitian pembelajaran akidah akhlak, instrumen dan tes pemahaman nilai-nilai moral, tantangan dan solusi objektivitas dalam menilai aspek keagamaan yang bersifat subjektif. Solusinya adalah dengan triangulasi metode dan konsultasi ahli bidang PAM. Adapun kesimpulan makalah ini, yang pertama, pengumpulan data dan instrumen penelitian merupakan komponen penting dalam penelitian pendidikan agama Islam. Pemilihan metode yang tepat dan instrumen yang valid akan menentukan kualitas hasil penelitian. Yang kedua, dalam konteks pendidikan Islam, proses pengumpulan data hendaknya tidak hanya berorientasi pada aspek empiris, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keislaman yang mendasari perilaku dan sikap peserta didik. Demikianlah pemaparan makalah kami, dan selanjutnya kami serahkan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada Bapak Alimun dan Bu Nur Hidayati yang telah memperkenalkan makalah beliau yaitu tentang pengumpulan data dan instrumen penelitian. Oke, karena ini penting ya bagi kita yang akan meneliti, silakan bagi teman-teman yang ada sanggahan atau usulan maupun pertanyaan. Kita terima dulu 3 orang pertama. Silakan acungkan tangannya. Oke, 1. Oke, yang lain ada? Oke, sebelumnya kita ucapkan selamat datang kepada Pak Profesor ya yang telah masuk di di perkuliahan kita hari ini. Oke, ada 2 orang yang sudah resign. Kita tampung dulu ya. Silakan yang pertama Bu Diti. Bu Diti Yulia. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan ya.
sedikit dulu untuk makalahnya, makalah Pak Lim Fajri, Masya Allah sudah lengkap. Tapi ini penulisannya Pak masih rata kiri rata kanannya belum. Eh, Dipermudah aja Pak pakai Ctrl J nanti kayak gitu. Terus di sini yang ingin ditanyakan itu pada halaman berapa ini? Pada halaman 7 ini kan ada nih metode pengumpulan data. Ada data primernya itu nanti observasi, wawancara, angket, data sekundernya, dokumentasi, dan sebagainya. Terus pada halaman 10 itu kan ada lagi tuh jenis instrumen. Apakah yang data tadi, data yang primer dan sekunder tadi sama dengan jenis instrumen itu Pak gitu? Atau adakah perbedaannya? Dan bagaimana kita ini kan karena penelitiannya kuantitatif, kualitatif seperti itu kan. Bagaimana cara memvalidasi gitu yang untuk penelitian kualitatif apa bagaimana caranya seperti itu Pak. Yang kuantitatif bagaimana pula cara memvalidasinya instrumen penelitian kita seperti itu Pak. Mungkin hanya itu dulu moderator, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih banyak kepada Bu Diti yang telah bertanya. Nah, sudah direkam ya Pak Alimun dan Bu Nur Hidayah pertanyaannya. Insya Allah. Silakan yang kedua Bapak Rocky Muslim. Tanya silakan. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja, sepertinya pertanyaan mirip, tapi mudah-mudahan enggak ya. Ini tentang pengumpulan data dan instrumen. Jadi bagaimana caranya antara penelitian kualitatif dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif seperti apa pengumpulan data dan instrumennya, terus kalau kuantitatif seperti apa juga metodenya. Sudah Pak Rocky? Sudah. Oke, terima kasih Pak Rocky. Tapi pertanyaannya sampai hampir mirip ya. Nah, mudah-mudahan nanti jawabannya tidak mirip. Selanjutnya ada Bapak Taufik yang tanya. Pertanyaannya adalah eh, karena kita ini pengumpulan data dan instrumen ya. Yang saya tanyakan adalah karena kita khusus pembelajaran di PAI. Tentunya penelitian kita jelas-jelas nanti tentang agama Islam gitu. Ya. Jadi pertanyaannya adalah tentu kita masukkan data nanti ada hadis dan ayat-ayat Al-Quran. Apakah ada ketentuan khusus berapa hadis yang kita masukkan dan berapa ayat Al-Quran kita masukkan nantinya? Maupun di kuantitatif dan kualitatif itu supaya kita tidak ragu. Terima kasih itu saja Pak Limun. Kita silakan dulu menjawab ya yang 3 ini. Bentar ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu audiens peserta diskusi pada siang hari ini. Alhamdulillah responnya cukup baik. Artinya banyak yang antusias dengan pembahasan ini. Sehingga lahirlah 3 orang penanya, ada Bu Deti, ada Pak Rocky, ada Pak Taufik Hidayat. Yang pertanyaannya cukup menyenangkan, cukup membuat urat saraf kita bergerak. Pertanyaan cukup menggelitik juga, tapi insya Allah kita akan upayakan untuk menjawabnya. Nah, yang pertama dari Bu Deti, kritiknya atas susunan makalah kami, terima kasih banyak, karena memang agak kurang kontrol ke sananya kemarin, kurang kontrol diakui itu, agak kurang kontrol ke sananya, sehingga enggak bagus rata kiri kanannya. Terima kasih sukanya. Kemudian pertanyaan dari Bu Deti berkaitan dengan halaman 7 dan 10 ya Bu. Halaman 7
ada tentang metode pengumpulan data. Yang itu ya Bu Deti ya. Yang mananya Bu? Kemudian yang di halaman 10 yang mananya Bu? Gini Pak, kan di metode pengumpulan data itu kan ada tuh di situ di makalahnya data primer, data sekunder gitu. Di data primernya ada wawancara, observasi kalau tidak salah tadi ya. Nah, terus yang data sekundernya dokumentasi seperti itu. Sedangkan di jenis-jenis instrumen di halaman 10 poin B, di situ kan juga ada tuh tes, angket, pedoman wawancara, observasi seperti itu. Apakah sama kayak gitu, Pak? Oh gitu. Atau beda untuk penggunaannya atau bagaimana seperti itu, Pak? Lah? Ya, yang pertama judulnya tentang pengumpulan data ya. Kan begitu ya Bu Deti. Yang kedua, jenis-jenis instrumen. Yang perlu kita dudukkan dulu masalah data. Apa itu data? Tadi pemakalah sudah memaparkan bahwasanya data itu adalah fakta. Fakta-fakta yang akan kita cari dalam menjawab persoalan yang menjadi objek penelitian kita. Itu data. Instrumen itu adalah alat untuk yang dipergunakan untuk mencari data tadi. Bisa di situ paham dulu Bu Deti? Yang itu bisa Ibu Deti pahami dulu. Ya Pak. Ya. Jadi kalau data itu ada tadi cara pengumpulannya primer, ada lagi sekunder. Nah, ada lagi yang ketiga itu triangulasi. Nah, itu modelnya campuran ya. Jadi masing-masing spesifiknya bisa kita lihat. Kemudian apakah sama dengan yang instrumen? Nah, instrumen itu tadi alatnya ya Bu ya. Nah, ini alatnya bisa seperti tes, angket, pedoman wawancara, lembar observasi. Apakah sama? Secara tujuan mungkin sama. Secara tujuan ya. Apa tujuannya? Untuk menggali informasi tentang permasalahan yang diteliti. Cuman secara tulisan sudah pasti berbeda, secara pengertian juga berbeda. Oke, Bu Deti, itu barangkali jawaban sekilas dari kami pemakalah. Mungkin yang di samping saya ingin menambahkan, persilakan Bu. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Ana menambahkan sedikit. Sekarang mungkin yang Ibu Deti tanya mengenai perbedaan antara metode penelitian dan instrumen. Memang ini agak mirip ini, Ustazah. Ya, di sini ada metode pengumpulan data yang sumbernya yaitu sumber data itu primer satu, yang kedua adalah sekunder. Ya, yang dimana metodenya ada angket, ada observasi, wawancara, ya atau angket ini kuesioner. Jadi kalau metode pengumpulan data ini yang angket yaitu dengan cara memberikan sekumpulan pertanyaan kepada responden. Itu maksudnya kalau angket. Sementara ada observasi. Observasi ini tidak hanya mengukur sikap, namun dapat digunakan merekam fenomena yang terjadi dan alatnya bisa buku catatan, kamera, dan lain-lain. Dan yang ketiga di sini ada wawancara. Dalam metode pengumpulan datanya, wawancara itu teknik dengan tatap muka terhadap sumber data. Sedangkan di instrumen ada pula itu di halaman 10 itu.
Ada di sana jenis-jenis instrumen. Yang pertama adalah tes, angket, pedoman wawancara, lembar observasi. Jadi setelah kita menentukan metode apa-apa yang kita lakukan, baru kita memilih instrumen atau alatnya yang cocok dengan metode penelitian kita ini. Ya, sesuai dengan tujuan penelitian kita. Banyak di sini model-model instrumen ini. Bukan hanya yang di dalam makalah saja. Yang pertama contoh instrumen itu ada angket, yaitu seperangkat pertanyaan tertulis untuk responden. Yang kedua ada juga pedoman wawancara, yaitu berupa daftar pertanyaan yang diajukan saat wawancara. Ada juga format observasi, yaitu lembar yang berisi daftar aspek yang akan diamati peneliti. Yang kedua, kita bisa juga menggunakan instrumen ini dengan alat perekam, yaitu kaset audio atau video yang merekam data. Dan ada juga tes, yaitu soal-soal untuk mengukur pengetahuan keterampilan. Dan ada juga anak membaca, yaitu instrumen itu ada juga diskusi kelompok terfokus atau metode diskusi yang melibatkan sekelompok orang untuk menggali informasi dan pandangan beragam dalam waktu bersamaan. Dan masih ada lagi, tentunya eksperimen, percobaan dalam kondisi terkontrol. Jadi antara metode dan instrumen ini, andai kata sudah dapat kita metode apa yang kita inginkan di penelitian kita, maka kita pilih pula model-model instrumen apa yang cocok untuk metode kita ini. Mungkin demikian saya Deti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak kepada kedua makalah yang telah menjawab pertanyaan dari Ustazah Deti ya. Sebelumnya kita kembalikan kepada Ustazah Deti, bagaimana? Masih bingung Pak, gini Pak, kan tadi di pengumpulan data itu kan ada wawancara juga, ada observasi, ada angket seperti itu. Di instrumen juga ada seperti itu. Apakah ini sama untuk satu saja bahannya ketika kita melakukan penelitian seperti itu? Iya, Bu. Bagaimana? Dikembalikan dulu kepada moderator lah ya. Mungkin ada yang mau menambahkan ini. Terima Ini Bu kasih Siva. Bu Deti. Ada Bu Siva yang mau menambahkan. Bu Ini Siva. jawaban yang benar. Silakan. Izin menambahkan dari pemaparan pemakalah secara teks itu udah benar sih. Kalau menurut saya ya, menurut pemahaman saya. Jadi yang untuk primer sama sekunder itu adalah sumber data. Data primer itu maksudnya itu memang sumber langsungnya. Misalnya kita mau meneliti siapa gitu, murid, berarti muridnya langsung. Kalau sekunder itu berarti bisa dokumen yang sudah ada, misalnya RPP-nya atau dokumen apanya gitu, pokoknya udah ada kayak gitu. Jadi primer itu jatuhnya sumber utamanya, yang sekunder itu jatuhnya sumber pendukungnya, sumber pengumpulan datanya. Terus kalau triangulasi itu kalau nggak salah itu cara itu tuh data tuh emang benar kayak gitu, apa sih bahasanya ya, itu yang saya pahami. Terus soalnya di triangulasi itu ada lagi bagian-bagiannya kayak gitu. Terus yang instrumen, kalau yang saya pahami instrumen itu sejenis sesuai dengan pemaparan pemakalah tadi, dia tuh sebagai wadah, sebagai pedoman. Jadi biar kita itu saat wawancara tidak melebar, jadi fokus apa yang ingin kita teliti seperti itu. Makanya di instrumen tuh ada instrumen validasi, ada instrumen wawancara, ada instrumen apa lagi ya, pokoknya itulah kayaknya. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan. Dari saya itu sih pemahaman saya. Terima kasih.
Terima kasih Bu Syifa Fauzia. Nah, silakan Bu Fitri ya untuk menambahkan lebih lengkapnya. Baik, terima kasih Pak Moderator. Mau menambahkan sedikit dari yang saya tangkap tadi pertanyaan dari Bu Devi itu apa sih yang membedakan antara metode pengumpulan data dan instrumen yang ada di halaman 7 dan 10. Betul, betul gitu kan? Iya, betul. Ya. Mungkin praktisnya seperti ini, Kak Devi. Kalau metode itu adalah cara apa yang kita lakukan untuk mengumpulkan data. Nah, itulah tadi yang ada di makalah, macam-macamnya. Kalau instrumen itu adalah alat yang kita gunakan untuk melakukan untuk pengumpulan data tersebut. Nama-nama istilahnya ada yang sama. Kayak contoh di metode ada wawancara juga, di instrumen juga ada wawancara. Mungkin intinya jadi ambigu, jadi bingung ini apakah kenapa ini sama gitu istilahnya gitu. Nah, yang bisa dibantu tambahkan di sini tuh contohnya begini Kak. Kalau di metode untuk wawancara, kita ambil contoh wawancara. Metode wawancara berarti itu adalah bagaimana kita interaksi tatap muka dengan orang yang akan kita teliti gitu ya. Itu wawancara. Jadi caranya itu adalah interaksi tatap muka. Tanya jawab dan lain-lain begitu. Nah, kalau dibahas dalam instrumen, wawancara yang dimaksud itu adalah bagaimana kita menjadikan wawancara ini sebagai alat untuk kita mengumpulkan data. Nah, apa contohnya? Kayak tadi yang disampaikan pemakalah, ada daftar pertanyaan, terus juga ada misalnya kita juga memakai alat rekam. Jadi itu alatnya. Dia akan apa namanya? Kombinasi berkolaborasi itu antara metode dan instrumen ini. Jadi satu cara yang kita lakukan, satu lagi adalah alat yang kita gunakan. Gitu secara singkatnya. Dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Fitri Wulandari ya telah menambahkan jawaban. Kepada pemakalah silakan dijawab pertanyaan yang nomor 2 dari Pak Ruki Muslim ya. Yang pertanyaannya tadi mirip-mirip ya. Mudah-mudahan jawabannya juga sedikit mirip. Silakan kepada Pak Limun dan Bu Nurita ya. Bu Rocky lagi ya? Iya, Pak Ruki. Izin moderator. Ya. Ya. Untuk lebih menguatkannya, coba diberikan dengan contoh misalnya kayak gini ya. Ada meneliti tentang tamatan stepik yang tidak berhasil atau gagal. Misalnya kayak gitu ya. Itu contoh. Gimana caranya itu ya? Gimana caranya itu? Dengan apa namanya? Untuk pengumpulan data dan instrumen tersebut gitu. Ya, berarti pertanyaan beliau ditambah dengan contoh ya. Ya, supaya lebih spesifik. Ya, supaya tidak memperpusing kayaknya. Silakan Pak Limun dan Bu Nurita ya. Jawab. Baik, terima kasih Bapak Rocky Muslim yang telah merespon makalah kami dengan respon yang cukup baik dan beliau menimbulkan feedback kepada kami bagaimana atau seperti apa pengumpulan data untuk penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Itu proses pengumpulan datanya ya Pak ya. Tadi diberi contoh ya. Coba diarahkan ke contoh. Ya. Ya. Baik, untuk pertama akan dijawab oleh Baiklah, sini Ana menjawab ya. Apa tadi mengenai bentuk pengumpulan data kuanti dan kuali. Nah, di sini Ana menekankan kepada instrumennya, Bung Rocky. Kalau kita meneliti, mengadakan penelitian kuanti, itu instrumen yang kita pakai lebih relevan mungkin angket atau kuesioner.
Itu Eh, untuk kuanti. Contohnya gini, misalnya meneliti tentang tamatan stepik yang tidak berhasil, gimana cara instrumennya itu? Contoh. Atau tamatan stepik ada yang gagal misalnya kan, maksudnya itu belum dapat pekerjaan. Misalnya. Gimana cara menelitinya itu? Gimana cara instrumennya itu? Apa yang kita lakukan? Baiklah. Oh, Judulnya apa, Pak? Biar Misalnya lengkap. judulnya apa ya? iya. Misalnya Intinya apa gitu penelitiannya judul. tentang tamatan stepik ini kan banyak nih, misalnya ada 1000-an orang gitu kan. Ternyata masih ada yang belum dapat pekerjaan gitu. Nah, gimana cara mencarinya itu? Oh gitu. Ini berarti kualitatif ya. Ya, Judulnya misalnya terakhir. Jadi Bapak Rocky, untuk memperoleh data kualitatif itu ada di halaman 7 ya. Itu kan data kualitatif itu kan sifatnya kan mendeskripsikan, menggambarkan ya. Seperti mungkin sikap, nilai, motivasi, religius, dan lain-lainnya. Jadi bagaimana kita terkait kasus Bapak tadi, ada anak stepik yang lulus dia nggak dapat kerjaan gitu kan ya, gitu ya Bro ya. Ya itu bisa dilakukan dengan yang pertama, apa yang jadi objek penelitian kita, apa sih yang ingin kita teliti, apakah standar ukur lulus sekolah itu dapat pekerjaan. Kalau memang itu ya kita bikin alatnya, instrumen tadi. Nah, bisa kita bikin mungkin kuesioner. Seangkatan Bapak Rocky berapa orang yang sudah sukses? Seangkatan saya berapa orang yang tidak sukses? Jadi tahun ke tahun dapatlah hasilnya, gitu kan? Itu kalau kita pakai nanti kuesioner. Kalau kita pakai wawancara, tentu Bapak Rocky ya langsung face to face. Kalau bahasa kami di sini baba tu baba, mulut ke mulut kan. Jadi itu, dan bisa juga model-model lainnya. Itu untuk kualitatif. Dan kuantitatif juga seperti itu. Kuantitatif itu nanti ujung-ujungnya dibikin statistiknya, diangkakan. Dan itulah yang akan diolah. Jadi begitu barangkali Pak Rocky yang dari saya. Kebetulan kami berdua dan narik-narik ini ada yang disampaikan, ada cubit-cubit. Silakan Bu. Baiklah, Ustadz Rocky, Anda cuma menambahkan sedikit dari pemakalah tadi. Yang mana tadi ditanyakan Ustadz Rocky mengenai contohnya tamatan stepik yang belum berhasil, itulah istilahnya ya. Jadi kita di situ mengadakan penelitian kualitatif, yang mana kualitatif ini peneliti atau kita sendiri bisa berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan data. Jadi Bung Rocky pergi ke sana untuk mengumpulkan data, bisa melalui wawancara terkait orang yang gagal tadi. Bisa juga observasi terhadap objek tersebut. Kemudian bikin catatan lapangan. Bagaimana seorang ini kok dia sempat gagal tamatan dari stepik ini. Mungkin demikian kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bapak Ibu pemakalah telah menjawab pertanyaan. Untuk menghemat waktu barangkali ada satu pertanyaan lagi ya yang perlu dijawab. Silakan dari pertanyaan dari Pak Taufik. Moderator, pertanyaan saya ada lagi satu lagi moderator. Ada lagi Bu yang belum dijawab? Iya, Wah, cara memvalidasi tadi moderator. kenapa terlangkahi saja? Silakan Moderator tadi Pak itunya. Limon.
Ya itu tadi tuh Bu Neti, saya agak heran juga langsung ke Pak Robi ya. Saya bilang, Iya, iya bilang moderator ya ngantuk saya Pak ikut saja. moderator Saya Komah. kan Oh iya. patuh saya sama moderator itu. Jangan gitu Pak Saya agak Limon, patuh tanggung saya. jawab Pak Limon. Silakan Pak Limun, jangan Oke, mencari Bu Neti. Eli juga lagi. Ini cara validasi data ya, dan instrumen kualitatif dan kuantitatif. Dan uji ya, pokoknya ya, uji kelayakan. Nah, jadi cara memvalidasi data itu, Bu, ini di halaman berapa nih? Saya 10 juga ada kan. Nah, di sini ada validasinya. Validitas itu menunjukkan sejauh mana instrumen mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, jadi cara ujinya itu dibandingkan. Dibandingkan apa yang menjadi permasalahan dengan data yang diperoleh, dengan instrumen yang dibikin, sudahkah sejalan atau belum? Dan sudahkah mampu menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian kita? Jadi simpelnya begitu barangkali Bu Deti. Beb menambahkan, Dek. Nah, kebetulan Bebek saya nggak mau lagi nambahkan Pak Topik. Oke. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih Pak Limun telah menjawab. Gimana Bu Deti? Masih ada lagi pertanyaan yang belum terjawab? Masih ragu Pak, ini kan Masih ragu. itu tadi yang saya tanyakan ini cara memvalidasi penelitian kita kan ada kuantitatif dan kualitatif. Bagaimana cara memvalidasinya ini gitu Pak? Berarti cara memvalidasi masing-masing ini ya, Ya, kualitatif dan penelitian kuantitatif. kualitatif bagaimana cara validasinya? Oh, gitu. Instrumennya ini nanti kan validasi instrumennya. Terus yang kuantitatif bagaimana pula caranya? Karena di makalah nggak ada nampak saya Pak gitu. Ya. Oh. Silakan Pak Limun, kalau Oke, bisa terima dijawab. kasih Kalau Bu Deti. ya. Nah, kembali saya coba mengalih bahasakan penjelasan saya. Ya, jadi begini Bu Deti. Validasi itu kan mencek ya, mensinkronkan aktivitas ya. Mencek kembali, mensinkronkan antara apa yang menjadi objek penelitian kita dengan data dan instrumen yang dilakukan atau dimainkan, lalu sudahkah cocok hasilnya dengan yang diharapkan sesuai dengan apa yang jadi objek penelitian tadi. Jadi begitu barangkali bahasa simpelnya. Kembali ke moderator. Terima kasih. Bagaimana Bu Deti? Nah, bisa dipahami? Belum paham Pak. Ya, nanti Pak Kan Prof lagi yang menjelaskan. Nanti aduh, supaya sama lebih bingung paham Pak nanti gitu ya kan. kita minta tolong Karena ke Pak Prof. ya ini kan moderator karena kita kan mau meneliti nih, kita harus Iya. ada instrumennya. Gimana kita itu tahu ini udah valid belum instrumen kita kayak gitu. Uji validitasnya bagaimana kayak gitu. Nih Bu Fitri ini angkat tangan ya. Oke, supaya tidak membingungkan, silakan Bu Fitri Wulandari untuk menambahkan. Izin Pak Moderator. Silakan. Semoga bisa membantu ini sedikit. Kalau yang saya tahu itu di kuantitatif memang validasi. Kalau yang kualitatif saya belum pernah coba. Kalau di kuantitatif itu cara kita memastikan bahwasannya instrumen kita itu sudah valid atau tidak, itu kan berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita susun itu kan. Dan itu kan nanti kita ada bimbingan itu, Kak. Nah, dari bimbingan itu nanti akan diarahkan oleh dosen apakah pertanyaan-pertanyaan ini mewakili dari topik-topik atau terma-terma yang mau kita angkat. Nah, dulu ingat waktu S1 ketika menyuguhkan daftar pertanyaan angket itu, memang ada yang melebar kemana-mana, ada yang ngambang, sehingga nanti khawatirnya hasilnya itu tidak tepat sasaran, tidak sesuai dengan yang kita kan mau mengarahkan si objek penelitian itu tuh ini bisa tuh arahkan dia nanti itu dari pertanyaan yang kita buat itu gitu.
Bagaimana kalau tanggung jawabnya skalanya kan 1 sampai 5 tuh, kalau skala Likert itu kan 1 sampai 5, sangat setuju, setuju, dan lain-lain gitu kan. Jadi kalau yang bisa Ana tambahkan, bagaimana kita melihat sejauh mana instrumen kita itu benar-benar dapat mengukur konsepnya itu ya berdasarkan dari pertanyaan-pertanyaan yang kita susun itu, dan memang harus dalam bimbingan ini dosen, karena kan jam terbang dosen jauh lebih ini dari kita kan, kita sesekali kan ngerjainnya. Gitu sih, bisa ditambahkan, dikembalikan Pak. Makasih. Terima kasih banyak kepada Deti. Bagaimana kira-kira Bu Deti? Agak mulai begini saja ya Bu Deti, supaya tidak bingung, besok kita praktekkan saja langsung ya bersama pembimbing ya. Nanti ada jalannya. Itu menurut saya. Oke, silakan Bu Makalah, pertanyaan terakhir ya sebelum masuk Pak dosen nantinya. Silakan dijawab. Baik, terima kasih moderator. Pertanyaan terakhir ini lahir dari moderator sendiri. Oh iya. Iya ya. Yang mana beliau menanyakan apakah ada batasan jumlah ayat dan hadis dalam suatu penelitian. Begitu ya Pak ya. Iya. Kalau batasan ayat secara gamblang mungkin tidak ada. Cuman kita itu meneliti untuk menjelaskan duduk persoalan segala sesuatu sehingga dia jelas, tidak ada lagi keraguan dengannya. Nah, kan begitu kan. Jadi selagi ayat-ayat itu mendukung untuk menguraikan apa yang menjadi objek penelitian kita, itu sah-sah saja. Dan itu tidak ada pembatasan. Seperti kita lihat di buku-buku, pendapat si anu, pendapat si anu, pendapat si anu, itu kan nggak ada di batas. Selagi dia bisa menjelaskan apa yang menjadi objek penelitian kita, itu diizinkan. Dan sampai hari ini saya kemarin juga nggak ada itu dibatasi. Kan saya awalnya untuk mengajukan proposal, itu saya bantai mengumpulkan semua ayat yang terkait penelitian saya, terkait skripsi. Juga hadis-hadis terkait. Jadi itu tidak ada pembatasan Pak. Cuman cocok tidak. Urgen tidak ayat dan hadis itu dengan masalah penelitian kita dan apa jawaban penelitian yang akan kita gapai. Barangkali itu dari saya Pak. Kebetulan tetangga saya nggak mau menambahkan lagi. Saya kembalikan ke moderator. Oh, susah juga ya moderator langsung bertanya tadi ya. Terima kasih Pak Limun, saya paham ya. Yang saya dengar selama ini kan batasan maksimalnya memang tidak ada, tapi yang saya tahu cuma batasan minimal ya 1 sampai 2 ayat atau 1 sampai 2 hadis itu saja. Makanya saya bertanya tadi. Terima kasih. Barangkali karena sudah setengah 12 ya, ada waktu luar sempat masuk. Kenapa dosen kita sudah masuk untuk pencerahan dan jawaban-jawaban yang belum terjawab oleh teman-teman. Nanti kita minta tolong kepada Bapak Profesor ini. Kepada beliau, Pak Profesor, disilakan dengan waktu yang sudah seluruhnya. Pak Prof. Assalamualaikum Pak Prof. Mohon bimbingannya Pak Prof. Coba telepon Pak PJ. HP saya Soalnya beliau dipakai. nggak ada muncul-muncul dari tadi. Ada Aktif. tadi, ada tadi. Pak Prof biasanya duduk di dekat itu tuh. Pak Ketua tolong dulu Pak Ketua. Tadi Saya ada HP saya jalan-jalan. ini dipakai ini. Di kalau nelpon nanti terlempar pula saya kan. Biasanya aman tuh. Hah? Aman biasanya. Aman. Iya, enggak apa, enggak ada gitu lempar dah. Coba aja lah. Tadi beliau ada tampil di monitor. Pak Afdal, Yo,
tetangga meninggal kalau itu sini Pak. Ah, Abdal ini pula bilangnya enggak apa-apa. Nggak apa-apa, telepon aja ntar masuk lagi. Kan Ustadz nih. Allah. Kak Siva jadi penelitian pengembangan. Enggak, Bu, enggak sanggup. Enggak paham. Lebih tepatnya saya kurang paham. Kak Rita, Pak Rofi juga, nak. Rofi Iya, Pak Afdal, Rocky, Pak yang Afdal. pengembangan nih. kayaknya awak kuanti. Ditolong semua Kak Rita hitung-hitungan Biko kalau main enggak ngerti. Tak Iya, tolong. Bu Fitri. Kalau enggak ke Pengembangan Bu aja, Bu. Fitri Wulandari antara dua tuh. Kita pakai aplikasi aja ya. Oh itu. Iya, kuanti pakai Betul aplikasi kece aja. Bu Linda tuh. S2 kok. Hmm. Yang capek tamat susah. Allah. Nah, Bapak ya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak Prof. Alah Pak, bimbingan lagi Pak. Iya Pak, Assalamualaikum. Diskusi kita hari ini sudah berjalan dengan baik. Kita beri A+ kelompok penyaji dulu. Ada 2 tema pokoknya. Yang pertama, metode pengumpulan data. Yang kedua, instrumen pengumpulan data. Bapak tadi mendengar selayang kan? Kalau tidak salah tadi Nanda Fitri Wulandari yang menjelaskan tadi kan. Kedua ini. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Itu 5. Yang pertama observasi. Yang kedua wawancara. Yang ketiga studi dokumen. Yang keempat angket. Yang kelima tes. Kalau ada yang memasukkan triangulasi, triangulasi itu bahagian dari langkah-langkah untuk memperkuat keabsahan data dalam penelitian kualitatif. Tapi dalam artian secara umum, metode pengumpulan data itu ada observasi, ada wawancara, ada studi dokumen, ada angket, dan ada tes. Definisinya, metode pengumpulan data itu adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Tapi ini belum berhenti. Belum berhenti ini. Observasi itu ada dibantu oleh instrumen pengumpulan data. Untuk observasi, instrumen pengumpulan datanya biasanya adalah lembar pengamatan atau panduan pengamatan. Kalau Ibu mau ke lapangan melakukan observasi, mesti Ibu pegang atau ada di Ibu pedoman observasi atau panduan observasi. Nama metodenya observasi, nama instrumennya panduan observasi. Nama metodenya angket, nama instrumennya bisa kuesioner ataupun angket juga disebut gitu kan. Atau bisa juga skala Likert.
atau bisa juga inventory. Izin Pak Prof. Amanah dari Pak Dokter ini saya share atau bagaimana Pak Prof? Perlu di-share ini Pak Prof. Kok hilang ya, Pak? Izin Pak Prof, tak terdengar Pak. Mikrofon Pak Prof mati Pak Prof. Unmute sepertinya. Ah, Pak, mikrofonnya Pak. Pak Prof, Atau mikrofonnya. host bisa itu, host hidupkan Bapak bisa itu. Coba host. Nah, udah Pak. Oke. Sorry ya, ini hidup. Sorry. Tadi mati ya. Oke. Iya Pak. Jadi Ini amanahnya Pak. Udah ya Pak ya? Metode pengumpulan data, ada instrumen pengumpulan data. Kalau metode pengumpulan data seperti yang Bapak sampaikan tadi ada 5. Ada angket, kalau Bapak nyebutnya tadi observasi dulu ya. Nah, karena Bapak menyebutnya tadi observasi dulu, wawancara sesudah itu, kemudian studi dokumentasi, menurut urut di penelitian kualitatif, baru Bapak menyebut angket dan menyebut tes. Gitu kan. Jadi ada angket, ada wawancara, ada observasi, ada tes, dan ada dokumentasi. Sama dengan keterangan Bapak tadi. Metodenya ada 5, kemudian sampai metode itu saja belum selesai kita. Metode itu ada alat bantu dia. Yang kita sebut tadi dengan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Apa alat bantu angket? Ya, bisa disebut kuesioner, bisa disebut juga dengan angket, bisa disebut juga dengan daftar checklist, bisa juga skala Likert, bisa juga inventory. Ini untuk penelitian yang berkaitan dengan karakteristik psikologis biasanya, yang inventory ini. Kan ada kawan-kawan dari jurusan BK yang meneliti bakat, minat, motivasi, dan segala macam. Nah, itu biasanya dia pakai inventory. Mirip angket juga. Itu namanya instrumen. Yang Bapak sebut sebentar ini adalah instrumen dari angket. Instrumen dari kuesioner. Bisa juga langsung disebut apa instrumen angket kuesioner. Bisa. Karena kuesioner itu merupakan daftar pertanyaan gitu kan. Kemudian wawancara. Kalau Ibu melakukan wawancara ke lapangan, apa instrumen bantuannya? Pedoman wawancara. Ibu mesti punya pedoman wawancara, ada 1-10 pertanyaan atau 1-15 pertanyaan. Nggak mungkin kosong. Ibu mesti sudah punya pedoman. Apa yang akan ditanyakan, mengenai apa, masalah apa, seperti apa urutan pertanyaannya, Ibu punya. Ibu bawa pedoman wawancara. Atau disebut dalam bahasa Inggrisnya interview guide ya. Nah, kemudian juga ada daftar cocok. Karena antara wawancara dengan angket itu ada juga kesamaan. Ada kesamaannya antara angket dan wawancara. Wawancara berbunyi, angket diam, kan gitu. Kalau wawancara terstruktur itu kan dia berbunyi, tapi kalau angket terstruktur juga dia diam, diisi saja gitu kan. Kalau kita melakukan wawancara yang terstruktur. Wawancara terstruktur itu pilihannya kan tetap A, B, C, D. Dibacakan, disuruh dia memilih. Itu kalau yang terstruktur. Kalau wawancara untuk penelitian kualitatif itu lepas saja. Bagaimana caranya Ibu bisa sukses memimpin sekolah ini selama 2 periode umpamanya. Lepas saja. Dan dia menjawab juga lepas saja. Kita sebagai peneliti membalik galih saja. Yang penting kita melakukan penelitian itu kita kecil ke kepala sekolah itu, Bu,
pena ambo ndak kancang untuk mencatat dulu. Mungkin Boleh. pembicaraan kita ini agak cepat. Izinkan ambo pakai rekaman Mbak Abu. Direkam dia. Nanti rekaman kau bisa ambo putar ulang di rumah. Nah, berarti wawancara ibu bapak dengan kepala sekolah tadi lepas saja, balik segalanya. Nyoba cerita tuh begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu, begini, begitu. Nggak usah diambat-ambat. Nanti selesai wawancara, kita putar ulang di rumah, kita tangkap maknanya dari pembicaraan, dari keterangan yang diberikan oleh ibu kepala sekolah itu, bisa kita beri makna bahwa ibu itu adalah orang yang sungguh-sungguh, orang yang betul-betul disiplin, sehingga dengan sungguh-sungguh disiplin dan kerja keras itu, dia bisa berhasil 2 kali periode memimpin sekolah. Itu maknanya saja kita beri dari cerita ibu yang panjang tadi. Tidak sama dengan angket, tidak sama dengan wawancara terstruktur, karena angket dan wawancara terstruktur itu lah dia agak agian jawabannya. Kita harus mengikut itu. Tapi kalau untuk penelitian kualitatif, ibu punya pedoman wawancara yang tidak ada ABCD-ABCD-nya. Lepas saja. Apa kiat ibu di dalam memajukan sekolah ini? Itu pertanyaannya. Bagaimana dukungan dari guru-guru dan murid di sekolah ini? Itu lepas-lepas seperti itu saja. Tapi ibu punya daftar pedoman wawancara. Tidak bisa lepas. Yang daftar pedoman wawancara itu yang disebut dengan instrumen. Wawancaranya yang disebut dengan metode pengumpulan data. Ini sudah ada yang ditayangkan oleh Siti Fauziah yang Bapak sampaikan ke Rahmat kemarin. Dan jelas itu bedanya. Yang di sebelah kanan jenis instrumen, yang sebelah kiri adalah metodenya. Metode pengumpulan data, ada angket, ada wawancara, ada observasi, ada tes, dan ada studi dokumentasi. Instrumennya macam-macam. Kalau observasi, ada juga pedoman observasi itu. Observation gate namanya. Observation gate. Atau observation sheet. Dan demikian juga tes. Kalau tes atau ujian itu ada soal ujian. Kalau soal ujian itu instrumennya namanya itu. Soal tes itu instrumennya namanya itu. Nah, demikianlah tentang metode pengumpulan data dan instrumen pengumpulan data. Tapi tadi sudah jauh pembicaraan nampak oleh Bapak. Menyusun instrumen itu dimulai dari mengenali variabel tadi katanya kan. Sesudah variabel kita kenali, kita turunkan menjadi indikator. Setelah indikator kita turunkan jadi subindikator. Setelah subindikator baru menjadi item pertanyaan. Tapi itu mesti dengan teori, Bu. Misalnya yang kita kaji itu soal apa, kita harus tegak di atas teori itu. Kita buat peta konsepnya nanti atau kita buat indikatornya itu nanti mesti berdasarkan teori. Bukan merawak-rawak. Kan? Tapi langkahnya sudah betul itu. Kita tetapkan, kita jelaskan apa variabel penelitian kita. Kemudian dari variabel itu kita turunkan indikator-indikatornya apa, indikator variabel itu apa. Kemudian kita turunkan lagi ke bawahnya subindikator, lebih spesifik lagi. Setelah dari subindikator itu baru bisa kita melahirkan item-item soal atau item-item angket. Kemudian sebelum kita gunakan di lapangan, ada pula ujinya dulu. Ada uji cobanya di lapangan. Sebelum jadi juga ada ujinya. Kalau misalnya kita membuat tes, ada uji daya beda, ada uji apa lagi? Ada beberapa uji untuk persyaratan sebuah tes atau sebuah soal ujian. Jadi ada tes-tesnya gitu kan. Baru dia jadi. Ini tidak sekali jadi itu. Setelah kita ikuti langkah penyusunannya tadi, dari variabel turun ke indikator, subindikator ke item, lah jadi itu mesti nanti melalui lagi tes, tadi validasi kontrak, validasi konstruk, validasi isi, dan lain-lain. Kemudian daya beda.
kemudian tingkat kesukaran soal. Nah, itu mesti ibu baca lagi buku yang berkaitan dengan itu. Jadi tidak gampang juga membuat item-item tes itu, tidak gampang juga. Tidak bisa menurut selera. Harus melalui validasi, kemudian harus melalui uji coba. Baru tes siap untuk digunakan sebagai instrumen penelitian. Tadi kalau ada yang memasukkan triangulasi itu salah satu cara atau salah satu teknik untuk memperkuat keabsahan data. Triangulasi itu artinya ada triangulasi sumber, ada triangulasi teori. Ditanya ke ibu yang satu, ditanya pula ke bapak yang lain, ditanya pula ke ibu satu yang lain tentang topik yang sama. Nah, ba'a ke cek ibu ko, ba'a ke cek ibu ko, ba'a ke cek ibu. Itu kita konfirmasi gitu kan. Jadi untuk memperkuat keabsahan data yang kita kumpulkan. Tapi secara umum ada 5 metode pengumpulan data dan ada beberapa instrumen pengumpulan data. Dari definisinya tadi sudah Bapak sebutkan, metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sedangkan instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Ada kata-kata alat bantu. Pedoman wawancara itu alat bantu untuk melaksanakan wawancara. Kuesioner, daftar-daftar pertanyaan, alat bantu untuk melakukan atau menyebarkan angket dan lain-lain. Silakan Bu, Bapak, Ibu, kalau ada yang bertanya. Izin Pak Prof. Hmm. Misalnya yang kita pakai itu angket. Kalau angket kan memang diisi langsung oleh sumbernya. Nah, cuman di lapangannya dia bilang tolong isikan saja, nanti saya jawab lewat lisan. Itu boleh kan Pak Prof ya? Kita cuma Itu kan bantu ininya. Itu kan soal teknis. Itu soal teknis. Tapi Siapa, Prof? sebenarnya kalau kita beri nama itu sudah berubah jadi wawancara. Oh. Wawancara terstruktur. Karena Ibu sudah ngomong menjawabnya. Wawancara terstruktur. Karena antara angket dengan wawancara terstruktur, kata Bapak tadi kan sama. Yang satu diisi langsung, tidak diomongkan. Yang satu lagi, inyo bertanya, awak menjawab secara lisan. Jadi kalau dari segi nama itu lebih tepat wawancara namanya. Wawancara secara digital atau wawancara secara daring gitu kan. Oke Bu, Baik, Pak Prof. ada lagi Terima kasih pertanyaan? Pak Prof. Silakan Bapak Ibu, kita masih punya waktu. Kalau enggak, Bapak akan memberi tugas untuk minggu depan. Sama dengan kelas yang tadi. Pak, izin Pak Prof. Sebelumnya Bapak sampaikan tugas dulu. Oh iya Pak. Tugas untuk minggu depan adalah masing-masing ibu melaksanakan atau melakukan wawancara. Temanya adalah persepsi masyarakat tentang MBG. Kedua, boleh pilih ini maksudnya ya, tidak kedua-duanya boleh pilih. Yang kedua, persepsi masyarakat tentang LGBT di Sumatera Barat. Yang penting diingatkan kepada ibu adalah bagaimana membuka wawancara. Kalau secara teoritiknya atau menurut petunjuknya, wawancara itu mesti dimulai dulu dari hal-hal yang simpel dan ringan. Kalau bisa, wawancara awal-awal itu bisa mengakrabkan ibu atau bapak dengan yang diwawancarai. Jangan seperti polisi menanya pesakitan gitu.
Jadi dimulai dari hal-hal yang paling ringan. Kalau perlu tidak apa-apa ibu puji. Mantap bana ibu mabuk HP ibu mantap. Nah, misalnya bisa juga dengan pujian dulu. Sehingga dia senang gitu kan. Di ruang napak kau ya sanang bananya. Lama bana di ruang napak kau duduk umpamanya gitu kan. Jadi jangan ke hal-hal yang berat dulu. Kita mulai dengan hal-hal yang simple dan sederhana. Sekaligus kalau bisa itu bisa membuat kita lebih akrab dengan responden kita itu. Yang pertama. Kemudian yang kedua menyampaikan pertanyaan. Yang kedua menyampaikan pertanyaan. Usahakan menyampaikan pertanyaan dengan kalimat yang jelas, kalimat yang terang, kalimat yang tepat, yang tidak berbelit-belit dan tidak meragukan yang diwawancarai. Seperti tadi umpamanya, bagaimana caranya ibu memimpin sekolah ini bisa berhasil? Itu kan jelas itu kan? Itu jelas itu. Ya, yang dilakukan sekarang bukan yang terstruktur, Bu. Yang lepas. Wawancara kualitatif gitu kan. Bukan wawancara kuantitatif. Bukan wawancara yang terstruktur, tapi wawancara yang lepas. Nanti di akhirnya ibu bisa membuat sebuah makna gitu kan. Kita bukan menyimpulkan, tapi ada makna dari wawancara ibu dengan responden. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif. Jadi ibu besok bawa HP. Ibu minta kesediaan yang diwawancara itu. Pak, Bu, ini tidak ada hubungannya dengan politik, ini tidak ada hubungannya dengan kampanye, ini tidak ada hubungan dengan ini dan itu. Ini adalah tugas kami dari Pak dosen dalam mata kuliah ini. Itu aja, sehingga dia percaya gitu kan. Mohon izin kami merekam wawancara dengan ibu ini. Karena pena saya tidak kencang mencatat. Jadi nanti sesudah wawancara dengan ibu, kami akan putar lagi di rumah dan kami ditugaskan untuk memberi makna apa ini. Jadi jangan main suruk-suruk. Dulu ada atau dosen yang melakukan penelitian kualitatif tapi tidak secara tidak sengaja berbunyi HP itu dari kantong saku jaket bagian dalam. Akhirnya buyar. Penelitian itu buyar, pengumpulan datanya buyar. Ibu rekam amboyo, kata orang yang responden itu. Ibu rekam amboyo. Tapi kalau sudah diberitahu dari awal, agar kita lancar, Bu, wawancara ini ambo izin direkam. Supaya nanti bisa ambo putar di rumah balik. Dan tidak mungkin kini kok ambo bisa magih makna langsung doh. Dan cekle catatan ambo kok ambo catat, tidak lo kancang catatan ambo doh. Jadi itu harus terus terang Bapak-Bapak dengan yang diwawancarai besok. Nah, Bapak dan Ibu harus mendengarkan dengan aktif. Aktif penanya, aktif rekamannya, aktif yang lain-lain. Kemudian yang keempat adalah mencatat data. Mencatat data. Lalu Ibu tentu bertanya kan, siapa yang kami wawancarai Pak? Cobalah sebut. Silakan Ibu menyebutnya. Nanti Bapak menyetujui dan merekomendasinya. Kalau itu temanya siapa yang Ibu wawancarai dan Bapak wawancarai. Tadi kelas yang tadi bertanya berapa lembar Pak? Bapak tidak menetapkan lembarnya. Secukupnya menurut Bapak kalau sudah bisa ditangkap maknanya udah berhenti gitu kan. Izin bertanya Pak. Izin tanya Pak. Nah, maksudnya ini Pak, beberapa orang yang diwawancarai satu aja Pak? Ya, tadi memang bertanya seperti itu juga di kelas yang lain. Kalau beberapa itu nanti kita kan ingin konfirmasi kan.
cukup satu saja. Kita ini latihan kan. Kita latihan. Cukup satu saja. Guru satu guru saja, ustadz satu ustadz saja, misalkan pengurus masjid satu pengurus masjid saja. Karena kita hanya untuk mengetahui persepsi. Nanti simpulan atau makna dari penelitian Bapak mesti tidak akan menyimpulkan bahwa ustadz berpandangan seperti ini tentang LGBT. Tidak bisa begitu. Cuma dia hanya satu orang. Tadi ada juga dalam diskusi Pak Rocky Muslim ini mengatakan kalau ada begini-begini, lalu bagaimana caranya itu melakukan penelitian. Nah, Bapak mendengar tadi itu. Kalau seperti persoalan yang diajukan Pak Rocky itu, menurut Bapak itu termasuk kategori yang tidak masalah yang tidak perlu diteliti. Gitu kan. Masalah yang tidak perlu diteliti. Tapi kalau sudah merupakan sebuah kecemasan bagi lembaga, sebab pengertian diterima kerja itu kita mungkin belum sepakat. Saya kira anak STIPIK tidak ada yang menganggur. Tapi kalau diterima pegawai negeri sipil PNS itu mungkin. Tapi itu tidak bisa jadi ukuran sekarang. Tidak bisa jadi ukuran. Dan itu tidak akan terpenuhi oleh perguruan tinggi manapun. UNAN pun tidak terpenuhi oleh dia. UNAN ITB juga tidak terpenuhi itu. Kalau ukurannya atau kriterianya PNS atau P3K. Tapi lulusan STIPIK menurut keyakinan Bapak itu sudah terserap di tengah masyarakat. Di masjid, di sekolah-sekolah, lembaga pendidikan Islam tersebar di berbagai daerah alumni dari STIPIK. Karena dia punya bekal gitu kan. Dia punya bekal ilmu yang bisa digunakan oleh masyarakat banyak. Cuman kalau ukurannya pegawai negeri, atau saya tidak bisa ngomong kalau pegawai negeri. Tapi yang jelas lulusan STIPIK dibanding dengan lulusan perguruan tinggi keagamaan Islam yang lainnya masih sangat lumayan. Gitu. Dia punya keterampilan khusus. Gitu. Ada pertanyaan lagi selain Pak Rocky Muslim? Jadi tugas tadi adalah tugas wawancara, tidak kita sebut-sebut saja, tapi kita coba lakukan. Tadi dari kelas sebelah tadi Bapak katakan, yang pintar wawancara itu siapa Bapak tanya? Yang pintar wawancara itu biasanya wartawan. Siapa lagi yang pintar wawancara itu? Polisi bagian reskrim kata Bapak. Itu biasanya pintar untuk melakukan wawancara. Sebab wawancara ini ada tingkatannya juga. Kalau Bapak dan Ibu nanti melakukan penelitian, Ibu mesti sampai kepada deep interview namanya. Wawancara mendalam. Yang tidak hanya di permukaan. Untuk melakukan wawancara yang mendalam, itu mesti kita ciptakan keakraban dengan responden itu. Kalau kita tidak akrab, tidak yakin dia ke kita, pasti nanti data yang dikemukakan, informasi yang dikemukakannya tetap sumir saja. Tidak data yang sebenarnya. Mungkin yang fenomena saja yang keluar, yang nomenanya tidak keluar. Jadi ada fenomena, ada nomena. Nomena itu yang dibalik fenomena. Itu mesti dicongkel atau mesti dikeruk dengan alat yang lebih mendalam. Umi juga kan orang Jakarta. Kalau di rumah ngomongnya kayak gini. Pak Prof, izin Silakan Bu Rasidah. tadi judul yang tadi kan salah satu diambil ya Pak Prof. Iya salah satu, enggak keduanya. Salah Karena satu itu yang ya. dianggap agak aktual. Memastikan. Itu yang dianggap agak aktual. Ya, Mana yang mudah dicari Bu? Mungkin MBG lebih mudah daripada LGBT. Kalau LGBT nanti kan kadang-kadang LGBT itu susah juga dapat datanya itu. Nggak mau orang ngomong yang terbuka betul. Tapi kalau MBG mungkin orang akan banyak ngomong. Ya, ya Pak MBG Prof. lagi Makasih hangat ya kan? Pak Prof. Ya. Boleh guru Ibu wawancarai.
boleh guru, boleh kepala sekolah, boleh juga penjaga sekolah, karena kan yang membagi-bagikan itu kadang-kadang kan dilibatkan dia tuh orang di sekolah itu kan. Nah, CS di sekolah kan dilibatkan. Atau boleh juga yang mengantar, perusahaan yang mengantar. Kita kan hanya mau mendapatkan persepsi mereka. Di sini MBG-nya belum sampai Pak Prof. Hah? Di peninggahan nih Pak Prof belum sampai MBG di sini. Keluar dari peninggahan. Harus keluar dari peninggahan. Keluar dari peninggahan mana yang sudah ada MBG. Naik motor lah sedikit, mana yang ada MBG Solo, kan? Peninggahan ke Solo terdekat. Mana yang dekat ke Solo daripada ke Panjang? Dekat ke Solo Pak Prof. Nah, ya ke Solo aja bermotor agak sehari, setengah hari kan. Insya Allah Pak Prof. Pokoknya saya ini untuk menyelesaikan tugas kuliah gitu kan. Nah, carilah teman yang di mana dia dinas. Cari gurunya gak seorang ibu atau bapak. Tapi yang enak diwawancara itu biasanya ibu-ibu. Kalau yang LGBT ini aja Pak Prof. Boleh juga, boleh. Kalau mau ke LGBT saja boleh. Misalnya yang kita wawancara tuh Pak Kua contoh. Bisa, Kua bisa, pengurus masjid bisa, pemuka masyarakat di daerah itu bisa. Ya. Terima kasih Pak Prof. Ya. Ada lagi, Bu? Kalau enggak ada, pas ini. Karena 2 menit lagi orang azan. Ya Pak Prof. Boleh bertanya Pak Prof? Nah, silakan. Kalau seandainya lewat telepon bisa wawancaranya Pak Prof? Lewat? Lewat telepon. Ya, seperti yang pertanyaan Ibu tadi. Ya. Wawancara secara daring. Bisa, Bu? Daring. Bisa. Yang penting Ibu menyiapkan yang tadi. Ada pedoman wawancara, kemudian langkah-langkah yang tadi, membukanya, bagaimana menyampaikan pertanyaan, bagaimana kita mendengarkan respon dari responden itu dengan aktif, kemudian bagaimana kita mencatat data dengan baik. Kalau pedoman wawancara itu boleh berubah-ubah itu, Bu. Ibu sudah buat pedoman sekarang, tidak harus pakai kunci mati dengan itu. Nanti setelah Ibu mengajukan 2-3 pertanyaan, kayaknya pertanyaan nomor 4 tidak laku lagi ini, tinggalkan aja atau tukar dengan yang lain. Jadi sebab kalau penelitian kualitatif itu kan sifat penelitiannya itu berkembang gitu. Dia bisa berganti arah di tengah lapangan. Tapi kita mau bertanya Pak Prof. Nah, silakan Pak. Ini yang outputnya nanti yang akan kita kumpulkan nanti yang berbentuk tugas berbentuk apa Pak Prof? Kan mencatat data. Kualitatif itu bisa dibaca buku Profesor S. Nasution yang naturalistik kualitatif itu, atau buku Profesor Burhan Bungin, atau buku Pak Leksi Moleong, kan masih ada itu Leksi Moleong, bisa dilihat ada beberapa. Bisa nanti dengan memperlama di lapangan, memperpanjang waktu di lapangan. Kemudian bisa juga dengan audit trial, bisa juga dengan member check, bisa dengan triangulasi, bisa dengan peer debriefing. Ada 8-9 lah gitu, 8-9 atau 10 cara yang bisa dilakukan untuk memperkuat keabsahan data kita. Sudah ada gangguan kita, Bu. Sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan kalau masih ada pertanyaan nanti disampaikan pada minggu depan ya. Kita akhiri kuliah kita dengan sama-sama membaca bacaan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak warahmatullahi Prof. wabarakatuh. Terima Prof. Terima kasih Pak Prof. Sama. Ya Pak.